Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Denis Rupian dengan NIM 25111 2104. Jadi di sini saya memiliki tugas ya untuk mewawancarai tentang topik yang akan saya ambil pada proposal saya dan kelompok saya. Di sini saya akan mewawancara salah satu dari guru agama dari SMA Ustaz Rajab. Ustaz, boleh diperkenalkan dulu Ustaz dirinya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Ustaz Muhammad Rajab Siregar, guru mata pelajaran TAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9 Padang, dan diamanahkan oleh kepala sekolah itu mengajar di tingkat 10 dan kelas 11. Itu saja. Oke, silakan. Terima kasih Ustaz. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada sesi wawancara. Dan yang pertama pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ustadz Yali. Gimana Ustadz memaknai seni budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam? Dan bentuk seni budaya seperti apa yang menurut Ustadz dapat dijadikan media dakwah yang efektif Ustadz? Yang pertama ya, seni budaya itu ya sangat baik sekali. Harus kita lestarikan dia dalam kehidupan kita hari-hari. Namun untuk itu, karena kita di Minangkabau ini itu tentu tidak terlepas dari yang namanya syariat. Jadi apabila budaya bertentangan dengan syariat, maka tentu yang kita lebih utamakan itu syariat atau prinsip yang ada dalam ajaran agama kita. Namun apabila budayanya itu sesuai dengan syariat ajaran agama kita, maka tentu ini lebih bagus lagi gitu. Misalnya di Minangkabau ini ada namanya adat bersandi syarak, syarat bersandi kitabullah. Syarak mengato, adat memakai. Itu sebuah filosofis ya. Bagaimana antara kebudayaan kita ini itu tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama. Nah, itu yang diharapkan. Oke, silakan. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan kedua ini Ustaz, yaitu kenapa menurut Bapak ya, menurut Ustaz, seni budaya dapat menjadi media dakwah yang lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan metode dakwah lain? Atau ada metode dakwah lain yang lebih mudah gitu Ustaz, menurut Ustaz? Ya, jadi budaya itu kan apa namanya, kebiasaan ya, kebiasaan yang bisa dikatakan turun temurun lah, yang sudah diterapkan di suatu tempat tersebut. Nah, maka ketika kita menyampaikan ajaran agama Islam itu sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan di suatu tempat itu, maka tentu akan memberikan kemudahan bagi mereka untuk memahami dari dakwah kita itu gitu. Namun walaupun seperti itu, tentu prinsip-prinsip dari nilai-nilai dakwah itu tentu tidak boleh bertentangan dalam ajaran agama Islam gitu. Makanya ketika kita menyampaikan itu, mana kebudayaan yang ada di suatu tempat tersebut yang bisa kita kita bisa masukkan dengan nilai-nilai dakwah yang untuk mengajak dan mengingatkan mereka agar lebih taat dalam menjalankan agamanya, lebih taat kepada Allah gitu kan. Nah, jadi kita bisa melakukan dakwah itu melalui dengan kebudayaan kebiasaan yang ada di suatu tempat tersebut. Salah satu contoh, kita ingat dulu Syekh Burhanuddin ya, seorang ulama kita juga dari Sumatera Barat, yang mana ketika beliau menyampaikan dakwah Islam itu dilihat dari kebudayaan yang ada di suatu tempat tersebut.
Salah satunya adalah dulu di Minang ini ada namanya tradisi layang-layang ya kan. Maka ketika Syekh Burhanuddin memasukkan nilai-nilai dakwah itu dalam kebiasaan mereka itu, maka disitulah Syekh Burhanuddin sedikit demi sedikit menanamkan tentang ajaran agama Islam. Salah satu contoh ketika menarik benang layang-layang itu, beliau mengucapkan lafaz la ilaha illallah, kan gitu. Nah, ketika itu ada orang bertanya, apa itu ya Syekh gitu kan? Apa itu wahai tuanku, Buya gitu kan? Nah, lalu dijawab oleh beliau, inilah lafaz talqin gitu ya, yang bisa kita ucapkan, dan ini termasuk juga pengakuan kita bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, kan itu. Nah, itu sudah masuk nilai-nilai dakwah itu terhadap kebudayaan atau tradisi yang ada di suatu tempat tersebut. Jadi ada yang seperti itu. Seperti juga wali-wali songo kita dulu, gitu kan? Ketika mereka juga menyampaikan ajaran-ajaran Islam, tidak terlepas juga mereka menyampaikan ajaran agama itu ya dengan mengkonfirmasikannya dengan nilai-nilai budaya maupun tradisi yang ada di suatu tempat Digabungkan gitu ya, saya. Ya. Oke, itu apalagi tadi? Terima kasih Ustaz. Itu atas jawaban dari pertanyaan kedua. Selanjutnya pertanyaan ketiga, siapa saja pihak Ustaz atau lembaga yang seharusnya berperan dalam mengembangkan sekaligus mengawasi karya seni bernuansa dakwah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Ya, kalau berkaitan dengan hal ini tentu tidak terlepas dari tokoh agama kita, gitu kan? Tokoh agama dan juga orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, gitu. Sehingga ketika mereka memasukkan ke dunia pendidikan, maka tentu tidak terlepas dari alim ulama juga, gitu kan. Apakah nanti seni budaya yang diterapkan ini tidak bertentangan dalam ajaran agama Islam, atau perlu nanti dimasukkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam dalam seni budaya tersebut, gitu. Nah, bisa juga seperti itu, gitu. Jadi peran ulama kita termasuk juga peran nenek mama kita, gitu kan. Nenek mama cerdik pandai, silih dendang dalam negari, kok pai tampek batanyo, kok pulang kababarito, kan itu. Nah, jadi peran nenek mama kita itu sangat penting sekali, gitu. Mereka lah yang nanti yang akan mewariskan tentang bagaimana kebudayaan yang ada di suatu tempat tersebut. Namun juga alim ulama kita juga tentu tidak terlepas dari hal itu, karena berkaitan dengan prinsip ajaran agama Islam, gitu kan. Jadi bisa saja itu yang berperan, gitu. Para tokoh pendidik, kemudian juga termasuk alim ulama, kemudian nenek kita, datuk-datuk kita, para tokoh-tokoh adat, gitu ya, yang memang mempunyai kemampuan di bidang kebudayaan. Jadi yang berperan itu seperti ulama, adat, gitu ya, ada masuk nenek mama dan sebagainya. Oke, terima kasih Ustaz dari pertanyaan ketiga. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Ustaz. Ya, bisa nggak Ustaz memberikan contoh daerahnya atau kegiatan seni budaya Islam di Indonesia yang berhasil nih Ustaz untuk memperkuat nilai keagamaan di masyarakat kita? Ya, baik. Untuk contohnya ya, mungkin tidak jauh-jauh, mungkin kita di Sumatera Barat ini ya. Yeah. Sumatera Barat ini ya masih kental lah tradisinya, masih kuat kebudayaannya, gitu kan. Maka kita melihat apapun bentuk kesenian budaya
maupun tradisi yang ada di Sumatera Barat ini itu sudah menyesuaikan dengan prinsip ajaran agama Islam. Nah, namun ada mungkin yang perlu penguatan-penguatan yang karena masih juga kan masih perlu juga penguatan-penguatan dari alim ulama kita, mana yang sesuai syariat, mana yang tidak sesuai, atau nanti takut kita dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, masih ada juga lagi kebudayaan tradisi yang lama yang bertentangan itu yang diterapkan. Maka perlu ya penjelasan baik dari alim ulama kita maupun dari tokoh-tokoh pemangku adat di Sumatera Barat ini. Jadi itu salah satu contohnya daerah yang masih kental tradisi kebudayaannya yaitu Sumatera Barat. Contoh daerahnya itu ada pemain kental. Ya. Oke, Asep, terima kasih atas pertanyaan atas jawaban dari pertanyaan yang telah saya berikan saat. Nah, pertanyaan yang saya sampaikan itu sudah habis Ustaz. Oke. Ya, sudah cukup untuk memenuhi permasalahan masalah yang saya miliki gitu Ustaz. Mudah-mudahan Menjawab. Ya. Terima kasih ya Ustaz ya. Oke, saya tutup sesi wawancara ini. Saya dan Sufyan dan Ustaz yang saya wawancarai Ustaz Rajab Suregar. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.